Apa yang kamu cari? Sesuatu telah terjadi. Sudah berakhir. Sesuatu yang besar terjadi kali ini. Ucap Ero Yuan Zizun, wajahnya membiru dan tubuhnya bergetar. Saat berikutnya, dengan keras, dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung membakar sumbernya. Sumber bergulir terbakar, dan tubuh Ero Yuan Zizun tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi, hanya menyisakan bayangan yang perlahan menghilang. Dia ingin bergegas ke tanah leluhur iblis abis secepat mungkin. Jika dia terlambat, itu akan menjadi akhir. Dalam kehampaan, Master Iblis melihat ke arah Ero Yuan Zizun yang pergi dengan ekspresi kusam di wajahnya, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya ada kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Ketika Ero Yuan Zizun merasakan ada yang tidak beres dan bergegas kembali ke tanah leluhur iblis abis. Di luar penjara iblis neraka, beberapa master tertinggi dengan aura mengerikan di tubuh mereka juga dengan cepat muncul di luar penjara iblis neraka. Dan masing-masing dari mereka memandang penjara iblis neraka tidak jauh dari sana dengan ngeri. Pada saat ini, di langit di atas penjara iblis neraka, energi iblis yang mengepul dan atmosfer gelap terus-menerus bertabrakan, seolah-olah dua dunia besar sedang memberikan dampak yang hebat. Penatua Gumo, mengapa ada perubahan seperti itu di penjara iblis neraka? Mungkinkah ada yang salah dengan Tian Yuan Zizun dan ahli tertinggi yang kita tempatkan? Ucap Penatua Mosin, matanya berfluktuasi dan dia tampak gelisah. Itu adalah para tetua iblis kuno dari Balai Hukuman Klan Iblis Abis dan kelompoknya. Sejak Lord of Abyss Demon dan Qin Chen dilepaskan ke penjara iblis neraka, para tetua iblis kuno dan yang lainnya gelisah akhir-akhir ini. Sekarang mereka merasakan pergerakan di penjara iblis neraka, mereka sangat ketakutan. Berbagai emosi terus melonjak di hati mereka, namun mereka tidak punya pilihan selain menonton. Penjara iblis neraka adalah wilayah klan kegelapan. Begitu mereka memasukinya, mereka tidak hanya harus menahan erosi kekuatan tak terbatas, tapi juga ditekan oleh kekuatan gelap. Jika klan kegelapan memiliki niat jahat, mereka pasti akan mendapat masalah. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di atas medan perang semua ras, istana penjaga Teran dan iblis ditangguhkan. Di atas istana, rune yang berkedip di langit meledak dengan nafas dan raungan yang mengejutkan. Hahaha, leluhur Yuanmo, keluarlah dan bermainlah. Di atas langit yang tak berujung, kehampaannya dalam, meteorit yang tak terhitung jumlahnya tersuspensi, mati dan sunyi. Ini adalah kehampaan gelap di atas medan perang semua ras, telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama membusuk. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang ke langit dari istana penjaga Teran, menengadah ke langit, tertawa dan bergemuruh. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, ruang dan waktu bergejolak dengan hebat, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah Xiao Yao Zizun. Dia memandang dengan acuh tak acuh ke istana penjaga iblis di bawah, dengan senyum mengejek di bibirnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan mendengar suara ledakan. Sebuah telapak tangan besar muncul dari kehampaan. Cahaya keemasan dan besi menyala di telapak tangan, dan dia menamparnya ke bawah ke arah istana klan iblis. Pada saat telapak tangannya hendak mengenai istana klan iblis, Xiao Yao Zizun, apakah kamu di sini lagi? Raungan kemarahan bergema di langit dan bumi, dan dari istana penjaga iblis, sebuah tinju besar yang sepertinya mampu meledakkan dunia diledakkan, bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang mengejutkan. Dengan keras, kehampaan berguncang, dan seluruh medan perang dari semua ras berguncang hebat di bawah. Gelombang fluktuasi ini, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Di medan perang semua ras, orang-orang kuat dari semua ras tampak ketakutan dan bersembunyi di kamp masing-masing. Xiao Yao Zizun, tidak cukupkah bagimu untuk membuat masalah? Ucap sesosok melayang ke langit dari istana iblis, berteriak dengan marah dan dengan mata dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan semua cahaya di sekelilingnya ditelan olehnya, seperti lubang hitam. Semua materi di alam semesta tidak bisa lepas dari aura gravitasi orang tersebut. Itu adalah leluhur Yuanmo. Xiao Yao Zizun tertawa dan berkata, leluhur Yuanmo, bagaimana ini bisa disebut masalah? Kamu dan aku menjaga tempat ini dan tidak melakukan apapun.
Bagaimana kalau kita berduel satu sama lain? Mata leluhur Yuan Mo muram. Ketika dia menerima kabar bahwa Xiao Yao Zizun telah membunuh Blood Moon Zizun di medan perang semua ras, dia segera datang. Namun siapa yang menyangka setelah sampai di medan perang 10.000 ras, pasukan Teran yang dipimpin oleh Xiao Yao Zizun tidak menyerang medan perang 10.000 ras, melainkan sepertinya menunggunya datang. Dalam kemarahan, leluhur Yuan Mo segera bertarung dengan Xiao Yao Zizun, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Leluhur Yuan Mo tidak punya pilihan selain mundur ke aula tertinggi klan iblis. Sebelum dia datang, ada kekacauan di dunia iblis dan laut iblis. Dia ingin mencari tahu di mana pembunuhnya berada, tetapi dia tidak bisa pergi karena Xiao Yao Zizun ada di sini. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Teran setelah dia pergi? Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di sini dan merasa tertekan di dalam hatinya. Xiao Yao Zizun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku telah bertarung denganmu selama 3 hari. Kamu harus melakukan ini untuk membuatku tetap di sini. Mungkinkah kekacauan di lautan Dewa Iblis di dunia iblisku ada hubungannya denganmu? Ucap leluhur Yuan Mo memandang Xiao Yao Zizun dan berkata dengan dingin. Leluhur Yuan Mo bukanlah orang bodoh, dia telah membuat tebakan ini beberapa hari sebelum dia dijebak oleh Xiao Yao Zizun. Waktu serangan Xiao Yao Zizun benar-benar terlalu tepat. Tepat ketika dunia iblisnya sedang dalam kekacauan, dan dia sedang mencari kebenaran, dia terpaksa meninggalkan dunia iblis. Dikombinasikan dengan tindakan Xiao Yao Zizun akhir-akhir ini, sulit baginya untuk tidak ragu. Kekacauan apa? Kekacauan di lautan Dewa Iblis? Leluhur Yuan Mo, tolong jangan tuangkan semua omong kosong ke kepalaku. Ucap Xiao Yao Zizun mencibir, jangan banyak bicara. Datanglah dan berduel, apakah kamu takut? Ucap Xiao Yao Zizun mengambil tindakan, dan jiwa bela diri yang mengepul melonjak ke langit, dia meninju, dan kekosongan itu runtuh, menutupi seluruh tubuh leluhur Yuan Mo dalam sekejap. Apa? Leluhur ini takut padamu? Ucap leluhur Yuan Mo sangat marah dan menyerangnya dalam sekejap. Dampak mengerikan itu langsung menyapu dan meletus menjadi suara gemuruh yang mengejutkan. Aura menakjubkan saling bertabrakan, dan seluruh kehampaan alam semesta akan runtuh. Hukum surgawi alam semesta bergemuruh dan mengaum. Adapun orang kuat di medan perang semua ras, mereka bahkan lebih gemetar. Semua kekuatan dari semua ras berada dalam keadaan hening, tetap bersikap rendah hati dan tidak berani bertindak liar lagi. Di langit, Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuan Mo berduel, matahari dan bulan redup, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Hahaha, itu saja untuk hari ini. Ucap Xiao Yao Zizun meninju dengan keras, meninggalkan medan perang, tertawa keras, dan langsung kembali ke istana tertinggi Terannya, dan langsung beristirahat. Xiao Yao Zizun, suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Ucap leluhur Yuan Mo menengadah ke langit dan meraung, kekosongan yang mengepul langsung dibombardir dengan fluktuasi yang mengejutkan. Kekosongan di sekitar leluhur Yuan Mo runtuh dalam sekejap, tidak mampu menahan kekuatannya. Bahkan kehampaan alam semesta ini tidak dapat menahan kekuatan setengah langkah transendensi. Pada saat yang sama ketika leluhur Yuan Mo sangat marah, dia melepaskan setengah langkah kekuatan transenden. Di cakrawala antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh, dan cahaya guntur yang mengerikan terbentuk. Cahaya guntur berubah menjadi naga guntur asli, dan menghantam dengan keras ke arah leluhur Yuan Mo. Ini adalah bencana guntur dari langit dan bumi. Ini karena kekuatan asli alam semesta ini merasakan kekuatan transendensi setengah langkah dari leluhur Yuan Mo dan menghukumnya secara langsung. Bahkan asal-usul alam semesta tidak dapat menampungnya dan harus menghukumnya. Sumber alam semesta, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Setelah ratusan juta tahun, suatu hari leluhur ini akan mencapai transendensi. Pada saat itu, aku akan melampaui alam semesta ini, dan apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ucap leluhur Yuan Mo meraung, menggelegar, dan meninju langit. Asal-usul perampokan guntur yang terbentuk di bumi hari itu dihancurkan dengan kepalan tangan dan langsung menghilang. Leluhur Yuan Mo mendengus dingin dan langsung kembali ke istana tertinggi klan iblisnya,
meninggalkan sosok yang mendominasi di benak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang semua ras. Sekarang, di istana tertinggi klan iblis. Leluhur, ucap seorang pria kuat dari klan iblis melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Leluhur iblis Yuanmo mengangguk, duduk di singgasana istana tertinggi klan iblis, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di medan perang semua ras? Leluhur, menurut laporan dari orang-orang yang saya tunggu di medan perang semua ras, pasukan aliansi Terran belum melakukan gerakan apapun akhir-akhir ini, dan mereka semua tinggal di kamp masing-masing. Ucap pria kuat itu memberitahukan. Bagaimana dengan batasan berbagai ras di aliansi Terran? Ucap leluhur Yuanmo bertanya lagi. Pria kuat itu buru-buru berlutut dan berkata dengan hormat, kembali ke leluhur, masih belum ada pergerakan di antara berbagai ras di aliansi Terran, dan tidak ada hal aneh yang terlihat. Leluhur iblis abisal mendengus dingin, menyipitkan matanya, apa yang sedang dilakukan Xiao Yao Zizun ini? Membuat suara yang begitu keras, tapi gunturnya keras dan tetesan air hujannya ringan. Obat apa yang dijual di labu tersebut? Dia menghabiskan begitu banyak energi untuk menariknya dari tanah leluhur iblis abis. Apakah itu hanya lelucon? Mata leluhur Yuanmo bersinar. Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan dia bergumam, mungkinkah gerakan aneh di lautan dewa iblis kekacauan di dunia iblisku benar-benar terkait dengan Xiao Yao Zizun? Gumam leluhur Yuanmo tiba-tiba berdiri, dan matanya langsung menjadi serius. Leluhur Yuanmo mondar-mandir, pikirannya melonjak. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keanehan dari gerakan tiba-tiba di medan perang semua ras? Pasti ada alasan mengapa Xiao Yao Zizun menariknya, dan itu bukanlah masalah yang tidak berarti. Apa sebenarnya itu? Tepat ketika leluhur Yuanmo curiga, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Saat berikutnya, harta karun sederhana tiba-tiba muncul di tangannya. Harta karun ini benar-benar hitam, seperti bola armilari, dan berisi bintang-bintang di langit. Rasanya seperti dunia indah yang terus-menerus beredar di dalamnya. Terlebih lagi, inti dari harta karun ini, terdapat aura kuat yang berasal dari kegelapan. Pada saat ini, tanda aneh tiba-tiba muncul di sumber kegelapan di tengah harta karun, dan seluruh harta karun bergetar hebat. Aura mengerikan keluar dari leluhur Yuanmo, menjatuhkan banyak iblis kuat yang hadir dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Apa? Ucap leluhur Yuanmo tampak geram dan menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, leluhur Yuanmo kehilangan ketenangannya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Banyak orang kuat yang bangkit satu demi satu, memandang leluhur Yuanmo dengan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan ngeri, leluhur, ada apa? Leluhur Yuanmo tidak memperhatikan mereka sama sekali, hanya menatap harta karun di tangannya dengan terkejut dan marah, dan berkata dengan suara dingin, penjara iblis neraka, sesuatu terjadi di penjara iblis neraka. Seseorang memecahkan penghalangku di penjara iblis neraka. Siapa itu? Mungkinkah ini tujuan dari Xiao Yao Zizun? Brengsek. Setelah leluhur Yuanmo selesai berbicara, terdengar suara gemuruh, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Kalian, tetaplah di sini. Kalian tidak boleh bertarung dengan Xiao Yao Zizun. Kalian hanya perlu menjaga tempat ini. Raungan gemuruh terdengar, dan leluhur Yuanmo langsung merobek kehampaan dan bergegas menuju dunia iblis. Pada saat ini, di aula tertinggi Terran, Xiao Yao Zizun merasakan perubahan di istana tertinggi klan iblis, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kamu tetap di sini, ucap Xiao Yao Zizun kepada Shen Gong Zizun dan yang lainnya, dan sosoknya tiba-tiba bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, kekosongan di medan perang semua ras meledak, dan dua sosok bertabrakan. Itu tidak lain adalah Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuanmo. Leluhur Yuanmo, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menyapa? Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh. Xiao Yao Zizun, keluar dari sini. Ucap leluhur Yuanmo meraung, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan besar dengan ukuran 1 juta kaki ditampar dalam sekejap. Tepi telapak tangan terbakar dengan energi iblis yang bergulir. Sepanjang jalan,
Kekosongan langsung meledak, dan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Leluhur Yuan Mo, apakah kamu serius? Ucap Xiao Yao Zizun mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tinjunya seperti aliran deras. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu di sekitarnya mendidih dan terdistorsi. Dengan satu pukulan, langit runtuh. Sebuah cetakan telapak tangan meledak berkeping-keping, dan kedua serangan itu terus bertabrakan dan saling memusnahkan, seperti ledakan besar yang lahir di alam semesta, seperti kelahiran kembali. Suatu zaman, dengan nafas ini, Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuan Mo mundur 2 langkah. Begitu mereka berhenti, leluhur Yuan Mo menyerang Xiao Yao Zizun lagi, secepat kilat. Dengan pukulan ini, kekosongan langsung terbakar, dan kekuatan yang mendominasi dunia langsung lepas, menyebabkan seluruh alam semesta mengaum dengan hebat. Kekuatan transendensi. Leluhur Yuan Mo, apakah kamu mencoba yang terbaik? Ucap Xiao Yao Zizun mengerutkan kening. Ada sesuatu yang salah. Mereka baru saja bertarung sebelumnya. Dalam keadaan normal, jika dia tidak memulai pertarungan, leluhur Yuan Mo tidak akan mengambil inisiatif sama sekali, apalagi menggunakan kekuatan transendennya. Sebab, di alam mereka, meski tidak takut dengan penindasan asal-usul alam semesta, mereka juga tak mau melawan asal-usul alam semesta. Namun kini, leluhur Yuan Mo sudah langsung menunjukkan kekuatan transendensinya. Jelas bahwa pihak lain akan bergerak dengan kekuatan penuh. Segera setelah kekuatan transenden dari leluhur Yuan Mo dilepaskan, asal-usul yang bergulir antara langit dan bumi langsung mengembun. Shen Gong Zizun menjadi marah, dan paksaan yang mengerikan langsung menekan leluhur Yuan Mo, dan pada saat yang sama, ruang itu tiba-tiba menjadi padat. Ini adalah penindasan ruang dan waktu dari asal-usul alam semesta. Leluhur Yuan Mo meraung dengan marah, dan terdengar bunyi klik. Dengan satu pukulan, ruang dan waktu yang kokoh di sekitarnya hancur. Leluhur Yuan Mo, apakah menurutmu aku takut padamu? Kilatan rasa dingin melintas di mata Xiao Yao Zizun, dan kekuatan jiwa bela diri yang kental memenuhi udara dari tubuhnya, berisi kedalaman bumi dan kekuatan asli jiwa bela diri buminya. Dalam sekejap, Xiao Yao Zizun sama megahnya dengan benua Pangaya, tak terkalahkan, dan dia juga melancarkan pukulan. Kekuatan transendensi meledak dalam sekejap. Saat Xiao Yao Zizun mengerahkan kekuatan transendennya, awan gelap yang bergulung mengembun di langit, dan bencana dahsyat menimpa, terus-menerus menghantam Xiao Yao Zizun. Asal-usul langit dan bumi tidak bergantung satu sama lain, siapapun yang menguasai kekuatan transendensi akan ditindas oleh langit dan bumi. Kedua kekuatan transenden itu bertabrakan seperti meteorit dalam sekejap. Dengan serangan ini, kekuatan mengerikan melanda seperti letusan gunung berapi. Kekuatan tumbukan bergulir menyapu, dan seluruh medan perang dari semua ras meraung dengan keras. Di atas medan perang semua ras, gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya meledak langsung di bawah kekuatan ini. Bahkan formasi besar tidak dapat menahan dampaknya, seolah-olah akhir telah tiba. Di langit di atas medan perang, para ahli dari aula tertinggi Teran dan aula tertinggi klan iblis meraung bersama dan mengerahkan formasi untuk menahan dampak mengerikan ini. Kedua istana harta karun tertinggi bergemuruh dan bahkan retakan muncul di sana. Mata Shen Gong Zizun menyusut. Kecuali hari pertama ketika leluhur Yuan Mo datang ke medan perang semua ras, dia bertarung dengan Xiao Yao Zizun. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertarung begitu sengit, bahkan setengah langkah detasemen pun dilakukan. Jelas, kedua belah pihak mulai mengerahkan kekuatan mereka. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi pada dunia iblis. Mungkinkah itu Qin Chen? Gumam Shen Gong Zizun, jantungnya berdebar kencang dan matanya bergetar. Apa yang terjadi dengan Qin Chen? Dalam kehampaan yang luas, Shen Gong Zizun dan Xiao Yao Zizun terus menyerang. Leluhur Yuan Mo, kenapa kamu begitu marah? Saat bertarung, Xiao Yao Zizun terkekeh. Leluhur Yuan Mo sangat marah. Xiao Yao Zizun, aku tidak menyangka bahwa kamu, Teran, bisa begitu tercela. Sambil menarik perhatianku, kamu diam-diam mengirim seseorang untuk menghancurkan penjara iblis neraka di dunia iblisku. Ketahuilah bahwa setelah penjara iblis neraka dihancurkan,
klan kegelapan akan muncul, dan mereka semua akan menyerang. Kamu menyebabkan kerusakan pada seluruh alam semesta. Tahukah kamu? Ucap leluhur Yuan Mo meraung. Penjara iblis neraka. Gumam Xiao Yao Zizun dengan bingung. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan? Aku mengirim orang untuk menghancurkan penjara iblis neraka. Kamu terlalu banyak berpikir. Dunia iblis dijaga ketat dan ada banyak orang kuat. Bahkan aku tidak berani melakukannya gegabah. Aku khawatir kamu telah melakukan kesalahan saat masuk ke dunia iblis. Ucap Xiao Yao Zizun bingung. Tapi dia terkejut. Penjara iblis neraka. Dia telah bertarung dengan klan iblis selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami mengetahui banyak informasi tentang klan iblis. Penjara iblis neraka adalah tempat di mana benda suci dunia iblis tumbuh di masa lalu, dan juga merupakan salah satu area terlarang yang paling mengerikan dalam klan iblis. Dikabarkan bahwa ketika klan kegelapan menyerbu, mereka ditempatkan di penjara iblis neraka oleh leluhur Yuan Mo. Tapi barusan, leluhur Yuan Mo benar-benar mengatakan bahwa seseorang sedang menghancurkan penjara iblis neraka. Mungkinkah itu Qin Chen? Gumam Xiao Yao Zizun terkejut. Dia tahu kekuatan Qin Chen, tapi dia tidak cukup kuat untuk masuk ke penjara iblis neraka dunia iblis dan menghancurkannya, bukan? Membuat kesalahan. Ucap leluhur Yuan Mo berteriak dengan marah, siapa lagi selain kamu? Karena itu, dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah itu benar-benar bukan Xiao Yao Zizun? Lagi pula, saat dia berada di lautan dewa iblis kekacauan, dia sama sekali tidak menangkap aura Teran. Mungkinkah klan kegelapan memecahkan penghalang energi iblis? Memikirkan hal ini, leluhur Yuan Mo merasa dingin di hatinya. Xiao Yao, aku tidak peduli apakah itu kamu atau bukan, jika kamu berani menghentikanku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ucap leluhur Yuan Mo meraung dengan marah, dan dengan ledakan, kekuatan kegelapan yang bergulir keluar dari tubuhnya.